ceritanya si A, Pak. Oh, Si A yang di BO. yang jadi yang aja. Lah kamu kan security. Security itu tugasnya apa? Aman, Pak. Keamanan untuk pelaksanaan tindak pidana keamanan begitu. Kan gini, Pak. Dulunya kan si A itu kan kerja di sana, bagian kuli. Habis itu saya disuruh rokok setiap hari. Habis itu dia kerja sama saya. Dikasih rokok, makanya mau. Dikasih rokok sehari berapa kali? Nggak mesti, Pak. Kadang 1 minggu 2 kali sebuah rokok. Habis itu saya diajak gitu. Oh, rokoknya ini sebungkus atau seselot apa? 1 bungkus. Oh, karena sering disogok rokok, kemudian diajak untuk ngambil kabel. Iya. Iya, Pak. Si A. Terus dari hasil ngambil itu biasanya dapat bagian berapa? Kalau saya kemarin dibagi itu 4 juta, Pak. 4 juta tuh sekali ngambil. Ya, 4 juta aja. 4 juta aja yuk, enggak aja 4 juta lah kayak harus. Ya, ready. Ya, aman ya. Setiap kilonya 25.000 per kilo. Setiap kilonya 25 sampai 40 ribu ya. Bersangkutan mau melakukan pencuri. Ya, jalan ya Mas ya. Kamu juga ya. 70 sampai sekitaran. Ya, kalau 1 kintal 40 ribu berarti berapa? Mobil sendiri apa sewa? Sewa, mobil sewa. Cukup ya. Kabel, ya, kabel tembaga. Untuk kejadian, yakni Kamis 3 April pukul 23.00. Untuk pelaku sementara kami amankan 2 pelaku. Ini masih kami melakukan pengembangan terhadap pelaku lain. Pelaku pertama inisial AFR 34 tahun. Ya, ini profesinya tukang gali saluran air. Ya, kebetulan yang bersangkutan ini tentu diberdayakan di pabrik tersebut sekitar 5 bulan, ya, 4-5 bulan. Ternyata dia tidak hanya memperbaiki, namun juga mengamati apa-apa saja barang-barang yang kira-kira bisa diambil. Dan yang kedua, pelaku MFS, yakni selaku security. Ya, jadi saya ulangi, selaku security pabrik tersebut. Ya, jadi ternyata dari kedua orang itu terjadi kong kali kong. Mereka bisa melihat ada barang-barang yang berharga, dan kemudian pada saat jam kosong atau jam yang kurang pengawasan, para pelaku bisa mengambil kabel tembaga. Modus operandinya, ya, pelaku ini melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok. Ya, sekali lagi hampir sama, memanjat tembok pabrik, kemudian masuk menggunakan tandanya juga tanda serupa, dan mengambil roll kabel tembaga panel dengan menggunakan alat berupa gergaji, dan selanjutnya memotong dan membawa keluar. Dan hal ini dilakukan secara berulang kali dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 3 April, dan itu masih berkembang lagi. Dari hasil pendalaman pengembangan, ternyata pelaku sudah melakukan berulang-ulang kali, hingga pada saat kami lakukan analisa, kami datakan melalui korban, ternyata kerugian yang dialami sudah mencapai hingga lebih dari 400 juta rupiah. Ya, jadi jangan lihat dari kecilnya kabel, tapi ternyata nilainya itu cukup menjanjikan. Ya, daripada mungkin pipa yang besar, lebih baik kabel yang kecil. Ya, memang tidak susah dikantongi. Motifnya sama,
Ya, ini pelaku melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi dan terhadap hasil judi kabel ini dijual ke orang lain, DPO ya. Sementara sedang kami lakukan pengejaran untuk kita ungkap setuntas-tuntasnya. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 KUHP untuk pasal 64 karena melakukan perbuatan berulang dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ternyata mengarpe